Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Damas Setiawan, SPDI dari PT SDN Pertambangan Kecamatan Padoreng, Kabupaten Pesisir Selatan. Baiklah, pada video kali ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi Bapak Sekolah nomor 31 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai pendidikan dalam kepemimpinan. Assalamualaikum Ibu. Apa kabar Ibu? Jadi saya mungkin pada pertemuan ini kita sharing aja ya Bu, dalam percakapan awal saya kata-kata di wawancara, tapi sebenarnya semacam sharing gitu, berbagi tentang pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dalam memimpin sekolah seperti itu. Kira-kira selama ini bagaimana Ibu untuk dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema di TK atau di sekolah? Karena ketika itu menghadapi suatu masalah yang tidak ibu berusaha untuk memahami dulu apakah masalahnya tidak dulu dalam keputusan. Jadi ibu harus mengidentifikasi apa itu masalahnya, apa diselesaikan secara oleh ibu sendiri atau mungkin bisa dimusyawarahkan dari dahulu dengan jadi mungkin secara langsung Ibu pernah familiar dengan istilah dilema etika dan kebutuhan moral tersebut. Namun tahapan untuk penyelesaian masalah tersebut sudah mengikuti kalau seandainya tadi mengatakan masalahnya antara benar dan salah itu bukan diputuskan ya seperti itu karena sudah jelas benar dan salahnya. Tapi kalau dilema etika karena benar dengan benar berarti Ibu musyawarahkan dulu ya. Dan Ibu pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebaikan? Misalnya Ibu berada misalnya dapat Ibu selesaikan secara sendiri dalam keputusan secara khusus seperti untuk masalah yang jelas. Benar atau salah semua sesuatu yang dilakukan sekolah dan perkara itu mesti saya usahakan dengan Ibu. Seperti sekolah yang terakhir. Dimana ketika Ibu harus memutuskan sesuatu yang benar dan Ibu merasa itu harus melalui pertimbangan-pertimbangan yang lebih lanjut. Tapi Ibu tidak bisa mengambil keputusan secara langsung sendiri, harus dimusyawarahkan dulu dengan Jadi pengambilan keputusan di kita yang mana kepentingannya yang sama-sama benar ya, kita harus meminta pertimbangan dulu atau meminta pandangan dari berbagai aspek yang teman-teman unsur yang terkait dengan permasalahan tersebut. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Selama ini sama-sama berbeda, maka kita akan mendapatkan itu untuk berbagi satu atau untuk sekolah atau institusi sekolah. Setelah itu akan mengadakan musyawarah dengan majelis guru atau unsur terkait dengan permasalahan yang sedang terjadi. Jadi seperti itu ya. Jadi kita identifikasi kemudian meninjau sesuatu mendefinisikan permasalahan tersebut yang terkait ya. Jadi untuk selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Alasannya sebelum mengambil keputusan, saya akan konfirmasikan terhadap data dan fakta kepada yang terlibat dalam sebuah masalah. Misalnya ketika ada beberapa kasus mirip di sekolah, saya akan bertanya dengan siswa terlibat dan membuat etika pada masalah. Bertanya kepada guru yang bersangkutan supaya saya mengingat kebiasaan bersama. Saya diadakan musyawarah setelah itu baru saya membuat keputusan. Intinya di sini kalau ada murid yang punya masalah, terus tidak bisa dilaksanakan dengan tidak bisa diambil keputusan oleh guru sendiri, terus dibawa ke kepala sekolah, saya dulu harus menanya dulu apa topik masalah yang terjadi pada siswa. Kemudian saya akan tanya kenapa terjadi, apa penyebabnya. Kemudian saya nanya sama guru, gimana ini sering dia berkelahi, sering dia terlambat. Jadi harus saya tanyakan dulu kepada guru. Jadi langkah yang diambil seperti mencari akar permasalahannya lebih dahulu dan menelusuri dan harus saya terkait dengan masalahnya.
Baik, untuk selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Setiap permasalahan itu pasti ada pihak-pihak terkait dengan cara bermasalah. Kemudian pertimbangan secara cermat dampaknya terhadap murid, warga sekolah dan institusi sekolah. Setelah itu ibu melihat keputusan atas permasalahan tersebut. Apa inti permasalahan tersebut? Ya, apa yang harus kita lakukan? Jadi mengambil keputusan itu bukan tidak bisa sendiri. Kemudian yang menjadi tantangannya dalam pengambilan keputusan itu terhadap kasus-kasus dilematika itu apa yang jadi tantangannya? Tantangannya adalah seperti adanya tidak terima terhadap keputusan, sehingga agak bersih dulu. Tapi bolehlah selama keputusan yang ada, yang saya ambil sudah memungkinkan banyak pihak. Murid benar dan dapat bertanggung jawab. Tentunya seperti apa juga yang dia lakukan itu bisa dia pertanggungjawabkan. Saya benar juga seperti itu. Jadi tantangannya ya di sini ibu merasa bahwasanya keputusan itu ada pihak-pihak yang tidak terima gitu ya. Tidak terima. Memang ya seperti itu, apa yang menjadi keputusan kita memang kita tidak bisa mengakomodasi semua kepentingan yang menjaga terhadap apa yang kita putuskan sesuai dengan persoalan yang kita bahas. Baiklah ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan? Kalau untuk penyelesaiannya tidak ada jadwal khusus untuk penyelesaian kasus. Jadi ketika saya dihadapi pada suatu kasus, tentunya kasus tersebut akan saya identifikasi terlebih dahulu. Apakah kasus tersebut besar, melibatkan banyak pihak, besar atau kecil? Kalau suatu kasus telah ada hadirnya unsur-unsur terkait atas kasus tersebut akan diselesaikan secara satu yang mana prosedur yang pastinya implementasinya akan datang kasus siapa saja yang terlibat misalnya dalam melahirkan keputusan. Jadi kalau kasus itu terkhusus untuk ibu, nah itu ibu akan langsung menyelesaikan masalah. Jadi jadwal secara khusus tidak ada ya, berarti situasional kok intinya di sini tergantung kasus besar kecilnya kasus dan unsur-unsur terkait ada sewaktu itu bisa lah kita musawarahkan seperti itu juga. Iya, tapi kalau kasusnya sudah melibatkan orang lain gitu, orang tua atau guru atau gimana, itu harus ada diambil waktu yang baik. Tapi secepatnya juga. Iya, secepatnya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Itu tergantung permasalahannya. Misalnya ibu akan berdiskusi dengan kepala sekolah jika kaitannya permasalahan. Kemudian Pak Arianto selalu pergi sekolah dan ibu juga sering berdiskusi dengan suami ibu sama sekolah, dengan guru praktek tugas sekolah di sini, yang punya dengan musyawarah dan pertimbangan dari segala aspek dari orang yang menjadi peserta musyawarah akan sesuai permasalahannya berarti dia akan melakukan keputusan yang bersama. Jadi intinya di sini kita itu kalau masalah sekolah kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Terus kita musyawarahkan dengan orang yang terdekat kita. Intinya kita curhat, gimana masalahnya begini, gimana harus harus. Jadi pertanyaan yang terakhir ini, dari semua hal yang telah ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan dilematika? Dalam mengambil sebuah keputusan itu, kita tidak bisa intinya tergesa-gesa, tidak bisa terlalu cepat mengambil keputusan. Kita harus banyak pertimbangan, kita pikirkan bagaimana itu. Jadi dari segala aspek itu harus kita pikirkan dulu seperti pihak ada murid. Kemudian baru mengambil keputusan. Tentu kita bisa berkolaborasi dengan pihak lain, seperti yang tadi itu. Misalnya kalau tidak bisa kita sendiri, kita tanya kepada penitia sekolah. Kita misalnya mau membawa anak keluar, kita gimana, atau kurang kita untuk bertanggung jawabnya gimana. Jadi kita sekolah, karena yang menyangkut siswa yang dibawa keluar. Kalau jadi apa-apa nanti gimana, itu kita melibatkan orang tuanya juga. Jadi seperti itu ibu mengambil keputusan. Ibu tidak bisa mengambil keputusan sendiri kalau tentang siswa. Jadi kalau intinya dilihat dari kasusnya, jadi masalahnya kalau seandainya dampak besar ke siswa, jadi itu ibu membawa berkoordinasi atau bermusyawarah dengan komite atau pengawas sekolah atau murid. Guru sekolah
Welcome Mas. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama. Baiklah, demikianlah wawancara saya dengan Kepala UPT SD Bogor Tanabang, yakni Ibu Uda Swati SPD. Beliau merupakan kepala sekolah saya sebagai CGP Angkatan 9 Kabupaten Pesisir Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dharma Setiawan SPDI CGP Angkatan 9 dari PT SDN Bogor Tanabang. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan mewawancarai Ibu Yurdanisi SPD dari PT SDN 21 Makassar. Baiklah, kami langsung saja ke wawancaranya. Baik, ini kita akan kita kan tidak perlu tentang wawancara hasil ini kita nanti dalam pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan daripada itu kehidupan di sekolah. Jadi itu kan sendiri untuk kata yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema dan dilema kasus masih belum berangkat kalau kita kasus ya kalau misalnya pengambilan keputusan di antara dua kenyataan yang benar dengan yang benar. Jadi kalau menurut saya pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika kita harus menyelesaikan masalahnya dan memutuskan masalahnya. Pertama harus dengan sikap yang bijak, berpikir dengan jernih dan analisis masalahnya. Kemudian kalau kita permasalahannya itu kan yang benar adalah benar. Nah, jadi kalau permasalahan antara yang benar analisis kasusnya, kita yang di situ kan nggak bisa menyatakan kalau ini di sini dipandang lemah, di sini dipandang berlebih. Jadi kalau kasusnya benar kita analisis masalahnya, kemudian persoalan yang satu kita mana titik benarnya, kemudian ini mana titik benarnya. Jadi ya kita bagaimana ya semuanya itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Yang ini ini setelah kita analisis kasusnya ya kita sebisa mungkin semuanya itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Ya soalnya kan sama-sama ini ada benarnya, ya kita salurkan bagaimana bisa teratasi dengan baik. Nah, kalau yang ini juga benar, kita juga berikan wadah atau bagaimana caranya itu juga berjalan dengan benar. Jadi kita setelah analisis kasusnya ya sama-sama kita sama-sama kita beri kesempatan untuk menjalankan apa yang menurut di sini benar, yang benar. Jadi kita tidak bisa memihak salah satunya, soalnya kita sama-sama benar. Jadi kalau selama itu mendukung untuk kemajuan pendidikan sekolah, sama-sama kita memberikan peluang, sama-sama kita support bagaimana supaya sekolah kita ini tujuannya sama, berjalan dengan lancar. Kita pertimbangkan, kemudian kita beri kesempatan kepada mereka yang punya kasus seperti ini, kita sama-sama baik. Nah, jadi kita berikan kepada mereka bagaimana mereka bisa menjalankannya supaya itu tujuannya baik terhadap teman-teman sekolah. Jadi sebagaimana yang mengakomodir apa yang jadi permasalahan yang sama-sama benar tadi. Jadi bagaimana untuk kasus yang menunjukkan moral, yang sifatnya menunjukkan moral? Tunjukkan moral yang satu benar itu salah. Jadi kalau tunjukkan moral yang satu benar itu salah, berarti kita kan sudah menangkap. Kita sudah paham kalau yang ini salah, kalau yang ini benar. Tapi kan kita nggak bisa langsung memutuskan. Kalau saya pribadi, saya harus rembuk dulu, sekurang-kurangnya menjelaskan kalau yang ini di sini salahnya, kalau yang ini, di sini kelebihannya, bahwasanya ini benar dan yang ini salah. Tapi kita terhadap
apa namanya itu tadi dilema apa namanya etika bukan yang apa bujukan moral kita kan tidak akan memberikan penekanan kepada yang salah. Jadi kan nantinya agak bagus terhadap emosinya, terhadap kejiwaannya, terhadap apa namanya ini penerimaan di hati nuraninya kita kan sesama rekan kerja kita harus jadi kalau yang salah itu tidak langsung kita langsung ini salah begini. Kalau yang benar langsung juga kita angkat ini benar, tapi sama-sama kita berikan arahan. Kalau yang salah kita beritahu titik kelemahannya, kemudian yang benar dipertahankan supaya jangan lagi untuk bagaimana tujuan sekolah kita bisa tercapai. Jadi seperti itu cara ibu dalam menangani kasus-kasus tentang Iya, harus kita musyawarahkan, kita harus berhadapan supaya yang salah mengetahui di mana salahnya dan yang benar juga harus bersikap lebih terhadap yang salah. Jadi kita lanjutkan pertanyaan kedua, selama ini bagaimana ibu dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua orang yang sama-sama benar atau sama-sama mengandungi Yang sama-sama benar. Iya, sama-sama. Kalau yang sama-sama benar seperti itu benar, ibu mengambil sikap. Ya, mengambil keputusan. Mengambil keputusan setelah kita analisis masalahnya, kita beritahukan kepada yang bersangkutan, kemudian keputusan itu tadi itu. Ya kan keputusan gimana kita mengambil keputusannya kalau yang sama-sama benar ya sama-sama kita dukung. Misalnya ini mengembangkan seperti ini untuk kemajuan anak didik saya di kelas rendah. Kemudian yang ini juga begitu, saya mengembangkan kegiatannya ini untuk anak saya didik saya di kelas tinggi. Terus kan sama-sama benar. Kemudian barangkali ini kedua-duanya kita bersangkutan, kemudian kita beri peluang, kemudian kita support supaya ini kegiatannya baik. Tapi begini, tapi ketika kita harus memilih yang satu di antara dua yang benar. Kita kalau memilih di antara satu dan dua, barangkali mungkin dihadapkan kepada pendorong. Mungkin kedepannya di sini kalau ini dilakukan, kita ada pendorongnya di sekolah pada saat itu. Kalau yang ini dimunculkan, kalau kita ini yang kita pilih, ini juga bagus, tapi pendorong di sekolah kita yang kurang ada. Jadi mana yang bisa kita lakukan dengan waktu yang cepat, itu yang harus kita lakukan. Kalau yang benarnya yang lain, kalau bisa kita lakukan setelah itu. Jadi kalau yang masalah yang tadi yang bukan moral, kita memang akan memberikan pemahaman. Kemudian kita usahakan dan kalau bisa mengambil akan mendahulukan sesuatu yang sifatnya urgent, sesuatu yang penting, sesuatu yang agak darurat. Dalam arti seperti itu, baru yang untuk berikutnya, baru yang benar yang berikutnya. Misalnya kan seperti ini, kita kan lagi disuruh ini atau diperintahkan oleh atasan kita. Kalau misalnya seperti acara di kemarin di pentas ini itu kan ada kan apa kan kasus dilema etika. Kalau yang begini, kalau yang ini begini. Karena ini benar, ini juga benar. Nah, bagaimana ini kita lihat dulu daya dukung yang kita punya. Nah, jadi kita akan memberikan kesempatan mana yang bisa dengan cepat mengangkat nama kita, kemudian kita bisa bekerja sama dengan baik. Nah, itu harus kita dukung. Misalnya kalau dari segi agama kemarin, kita kan daya dukung kita kan kurang, tenaganya kurang, alatnya kurang, tapi kan untuk memunculkan kegiatan itu kan bagus kan? Kemudian kalau untuk kegiatan yang lain, ada seni tari, ada seni apa namanya kemarin itu, dari segi olahraganya kita punya daya dukung yang cukup, karena itu yang kita butuhkan. Nah, yang ini nanti baru kita perlahan-lahan kita lengkapi daya dukungnya, kemudian akan kita munculkan dalam kegiatan-kegiatan yang lain dan berikutnya. Jadi nanti sama-sama muncul dari SD 21 pengawasan akan muncul keluar ini kegiatannya, ini itu kegiatannya, kegiatan olahraga, kegiatan bidang seni, kegiatan bidang keagamaan, kita sama-sama muncul. Tapi menunggu waktu sesuai dengan daya dukung kita yang ada. Yang pastinya itu akan kita kemudian. Jadi untuk langkah-langkah prosedur seperti apa yang biasa dilakukan untuk pengambilan keputusan yang satu benar dan satu di antara dua yang salah satu yang benar tadi. Langkah yang benar ya? Yang dengan yang benar. Langkah yang benar.
kalau masalahnya di langkah-langkah yang harus dilakukan. Sebelumnya kan kami sudah memusyawarahkan akan mempercayakan tenaga yang sesuai dengan kemampuannya di bidang masing-masing. Setelah itu diselesaikan, setelah ditetapkan, diputuskan, disahkan, setelah itu baru kami musyawarahkan. Setelah dimusyawarahkan, diberi pengertian mana yang harus menunggu, mana yang harus dilakukan. Jadi tidak ada saling sosial, ada yang merasa dekat, ada yang merasa tidak diperhatikan, itu tidak bisa. Jadi disuarakan. Jadi hal-hal apa saja selama ini yang itu anggap efektif dalam kasus-kasus yang kita sampaikan, yang itu anggap efektif, Yang dia efektif ya, untuk mengambil keputusannya. maksudnya Ya, apa yang dilakukan efektif mengambil keputusan. Tetapi itu mengatakan dari cara mengidentifikasi masalahnya, kemudian dimusyawarahkan, Ya. berkoordinasi dengan yang bersangkutan atau bersangkutan dulu. langkahnya ya kita awal tadi kan ada yang disis, yang dikomunikasikan, yang disamarakan, kemudian supaya lebih efektif kita akan hubungi instansi terkait. Nah, kita hubungi supaya kegiatan kita ini jelas. Nah, butuh waktu berapa lama? Nah, tampilnya atau ini misalnya lihat apa namanya ini iya, nah itu kayak tadi kan, itu kan bagaimana caranya setelah kita analisis, kita musyawarahkan, kita kemudian gitu segala macamnya itu kan, jadi kita beritahukan ke instansi yang terkait dalam kita sepertinya kalau sekolah kan sebenarnya ada kita kan ada kemudian besar, gitu kan, kemudian ada masukan supaya kegiatan ini terkoordinir dan diketahui oleh orang. Jadi ini juga mengirit waktu supaya bisa Jadi untuk itu hal-hal tersebut selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus seperti itu yang menjadi tantangan. kalau tantangan ini untuk kegiatan kami kemudian lagi ada nanti tidak terciptanya atau kurang tanggapnya beberapa rekan kerja yang diminta kerjasama secara kompak, itu ada beberapa kerja yang agak kurang tanggap. Jadi ya misalnya manusia kan kadang-kadang ada kesibukan yang lain, kita butuh waktunya hari ini tanggal sekian. Nah, pada saat itu ada saja nanti yang berhalangan. Jadi ini kan juga apa namanya? Juga masalah kan. Nah, jadi kita sebagai apa namanya yang kerja sebagai memimpin di sekolah SD satu ini, kita harus bijak. Nah, kita harus bijak mengatasi permasalahan ini. Jadi supaya apa namanya kita harus bijak itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam menjaga silaturahmi di antara sesama rekan. Jadi apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dilakukan? Kalau untuk menyelesaikan kasus dilema etika, tentu nggak harus bisa sesuatu kita menyelesaikan sendiri. Harus kita apa namanya? Apa? Ya. Kemudian kita pikirkan masa-masa untuk mengambil keputusannya seperti apa. Soalnya ini mengambil keputusan kita harus usahakan adil. Jadi jangan ada nampak ketimpangan. Kemudian juga hasil dari keputusan itu tidak ada yang dirugikan. Jadi ini setelah dianalisa, dipikirkan, kemudian dimusyawarahkan dengan baik dengan rekan kerja yang bersangkutan. Setelah selesai itu, kita juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan jangan sampai ada salah satu pihak yang merasa apa namanya ini dirugikan. Pandai-pandai kita mengambil kebijakan. Setiap ada keputusan pasti ada kebijakan. Ya. Jadi kita harus mempertimbangkan setiap keputusan yang akan kita ambil sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan seperti itu. Jadi untuk berikutnya adakah seseorang atau apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di mana?
seseorang yang mentor di sekolah kita ini kan ada yang senior dari segi umur, kemudian dari segi masa kerja, dari segi pengalaman. Nah, sebelum itu kan kita bisa pendapat, kita sharing, gitu kan. Jadi setelah kita minta pendapat, kita bisa pahami, kemudian kita pikirkan, baru kita bisa nanti mempertimbangkan dalam sudut ini. Jadi saya di sini banyak minta pendapat dari senior. Jadi kita memberdayakan potensi ada Ya, yang di ada sekitar di- di lingkungan ya. Kalau enggak bisa kita menemukan pemecahan masalah, nanti biasanya saya akan meminta masukan dari pimpinan. Saya sering kalau saya misalnya buntu dalam menghadapi masalah yang harus saya ambil di sekolah, saya biasanya saya sering menelpon atau musyawarah dengan pimpinan, ibu pengawas, ibu akni, kemudian juga bahkan saya nggak segan-segan minta pendapat atau memusyawarahkan masalah ke pengawas yang lain dari pengawas wilayah juga. Kita kan minta pendapat, kita minta masukan informasi yang bagus untuk mengambil keputusan kita kan kita harus pilih orang. Nah, yang bisa kita ambil, yang bisa kita percaya bisa membantu kita mengambil keputusan masalahnya. Jadi kita berkoordinasi dengan pimpinan, pengawas, mungkin kalau kita di sekolah khususnya kami Iya. atau di komite dan dinas terkait seperti itu ya. Jadi ini kita sudah sampai kita pertanyaan terakhir. Jadi semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat untuk kita pengalaman itu dalam dan menerima kita ini? Kesabaran dalam setiap melakukan langkah. Itu yang bisa diambil dari pembelajaran ini. Kesabaran dalam melakukan langkah, kesabaran dalam melakukan sikap dan bekerja dengan ikhlas. Sepanjang kita bekerja dengan ikhlas, sabar menghadapi setiap permasalahan, Allah pasti menemukan jalan. Itu yang bisa kita dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah dan dimanapun kita berada. Terima kasih Bu atas jawabannya. Satu lagi gitu ya. Baiklah, demikianlah wawancara atau sharing saya salah mencegah PPT 9 dari PTSD 20 Tambang dengan Ibu Kepala Sekolah PTSD 21 Bunga yakni Ibu Kepada Yusuf. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.